wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, dan salam kebajikan. Halo Sobat HI, perkenalkan nama saya Suci Aulia Irwanti, kerap dipanggil Suci. Saya dari kelas HIB Angkatan 24. So guys, di sini saya ingin menjelaskan dua pembahasan dalam buku ini. Yang pertama itu tentang HI sebagai subjek akademik, dan yang kedua itu realisme. Sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya jika kita mengevaluasi diri dulu dengan pertanyaan-pertanyaan, apa sih HI itu, apa sih aktor itu, dan kapan kita dikatakan terlibat dalam HI. Nah, semua itu akan kita bahas satu-satu ya, tapi secara singkat. Nah, yang pertama itu, apa sih HI itu? Nah, HI itu kepanjangan dari hubungan internasional. Dalam bahasa Inggris, artinya International Relationship. Pengertian dari HI itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara dan negara, negara dan aktor non-negara, dan aktor non-negara dan aktor non-negara. Terus, aktor itu apa sih dalam HI? Apakah pemain film atau teater? Salah ya guys. Jadi aktor dalam HI itu adalah entitas yang terlibat dalam interaksi dan memengaruhi dinamika sistem internasional. Nah, aktor dalam hubungan internasional itu yang pertama ada negara, kemudian ada organisasi internasional atau international organization atau IOS. Contohnya itu ada dua. Dalam lingkup global ada PBB, dan dalam lingkup regional ada UE atau Uni Eropa dan ASEAN. Nah, tujuan negara-negara mendirikan lembaga ini untuk bekerja sama dalam mengatasi isu-isu lintas negara. Yang ketiga, ada organisasi non-pemerintah atau non-governmental organization atau NGOs. Nah, NGO ini organisasi yang bergerak di berbagai isu sosial, kemanusiaan, lingkungan, dan HAM di tingkat internasional. Bukan cuma itu, individu dapat memiliki perangkat penting dalam hubungan internasional, terutama jika mereka adalah tokoh yang memiliki kekuasaan atau pengaruh besar seperti diplomat, aktivis, atau pemimpin negara. Nah, yang keempat ada perusahaan multinasional atau multinational corporations atau MNC. Nah, MNC ini adalah perusahaan transnasional yang beroperasi lebih dari satu negara dan memiliki pengaruh ekonomi serta politik yang signifikan, contohnya Apple, Google, dan Toyota. Nah, ke pertanyaan selanjutnya, apakah dalam kehidupan sehari-hari kita bisa terlibat dalam hubungan internasional? Dan jawabannya, ya bisa. Contohnya banyak barang yang kita konsumsi dan yang berasal dari luar negeri seperti makanan, pakaian, kendaraan, dan elektronik. Kemudian media dan teknologi seperti Twitter, Facebook, Instagram, dan kita juga sering mengakses informasi dan hiburan dari negara lain melalui internet, film, musik, atau berita internasional, dan lain sebagainya. Nah, itulah tadi ya guys pembahasan evaluasi kita seputar HI. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi yang akan kita bahas. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan HI sebagai subjek akademik melalui beberapa perdebatan besar yang terjadi di kalangan para ahli. Nah, di perdebatan pertama itu dimulai antara liberalisme utopis dan realisme. Pada masa Perang Dingin, realisme itu menjadi cara berpikir yang dominan. Realisme memandang hubungan internasional itu sebagai persaingan antar negara yang dipengaruhi oleh kekuatan dan konflik, serta menganggap bahwa dunia internasional itu anarkis, artinya tidak ada pemerintahan yang mengatur di tingkat global. Nah, di pandangan ini tidak hanya diterima oleh para ahli, tetapi juga diterima oleh politisi dan diplomat saat itu. Kemudian itu di perdebatan kedua berkaitan dengan metode yang digunakan dalam studi HI. Nah, di sini itu ada dua kelompok besar. Yang pertama ada tradisionalis dan behavioralis.
Nah, kaum tradisionalis itu lebih menekankan pada nilai-nilai moral dan etika dalam memahami masalah internasional seperti keadilan dan kebebasan. Nah, sementara di kaum behaviораlis itu lebih mengutamakan pendekatan ilmiah yang mengklasifikasikan, mengukur, dan menjelaskan fenomena hubungan internasional secara objektif layaknya ilmu-ilmu alam. Kedua pendekatan ini tetap digunakan bersamaan dalam studi HI meskipun masing-masing punya pandangan yang berbeda. Terus di tahun 1960-an dan 1970-an itu muncul neoliberalisme yang menentang pandangan realisme. Nah, neoliberalisme itu berpendapat bahwa hubungan antar negara sekarang itu dipengaruhi oleh kerjasama, interdependensi, dan demokrasi. Namun, para neoliberalis tetap berargumen bahwa anarki dan keseimbangan kekuatan antar negara mesti menjadi inti utama dalam hubungan internasional. Kemudian di perdebatan ketiga itu muncul neomarxisme yang mengkritik pandangan realisme dan neoliberalisme, terutama dalam konteks ekonomi politik internasional atau EPI. Nah, neomarxisme ini tuh mengangkat isu ekonomi dan masalah negara-negara berkembang. Meskipun ada kritik terhadap pandangan dominan tersebut, tidak ada pemenang yang jelas dalam perdebatan ini, dan diskusinya terus berlanjut hingga sekarang. Saat ini tuh kita sedang berada dalam perdebatan keempat, di mana pada pendekatan post-positivis yang mencoba menentang tradisi yang sudah mapan dalam hubungan internasional, pendekatan ini lebih fokus pada bagaimana kita memandang dan mempelajari masalah-masalah internasional, serta menyoroti isu-isu penting dalam dunia global seperti hak asasi manusia dan keadilan internasional. Nah, secara keseluruhan itu hubungan internasional sebagai subjek akademik akan terus berkembang seiring dengan perdebatan besar ini. Masing-masing pendekatan memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika dunia internasional, meskipun tidak ada satu pandangan yang sepenuhnya menguasai disiplin ini. Pembahasan kedua itu ada realisme. Nah, realisme itu dalam hubungan internasional itu memandang politik dunia sebagai arena persaingan antar negara yang seringkali penuh dengan konflik. Kaum realis percaya bahwa tujuan utama negara adalah kekuasaan dan keamanan. Mereka melihat dunia itu sebagai sistem anarkis di mana tidak ada otoritas global yang mengatur negara. Jadi setiap negara itu harus berdiri sendiri untuk bertahan hidup. Kemudian ada pemikiran klasik seperti Thucydides, Machiavelli, dan Hobbes memiliki pandangan yang serupa. Thucydides ini misalnya, dia itu melihat perang antara Athena dan Sparta lebih karena persaingan kekuasaan daripada ideologi. Kemudian Machiavelli itu menekankan bahwa penguasa harus siap menggunakan cara apapun untuk mempertahankan negara, bahkan jika itu tidak bermoral. Hobbes berpendapat bahwa tanpa otoritas yang mengatur, negara-negara akan terjebak dalam ketidakpastian dan konflik. Nah, salah satu konsep penting itu dalam realisme adalah dilema keamanan, di mana negara yang memperkuat militernya untuk melindungi diri itu justru membuat negara lebih merasa terancam, yang bisa memicu perlombaan senjata dan ketegangan. Dalam pandangan kaum realis itu, kekuasaan adalah hal yang sangat penting. Mereka menganggap hubungan internasional itu sering kali digerakkan oleh politik kekuasaan, di mana kebijakan luar negeri besar didasarkan pada perhitungan kekuatan dan kepentingan mereka. Keamanan nasional, kelangsungan hidup negara, dan stabilitas menjadi nilai yang sangat dijaga. Kaum realis itu cenderung tidak percaya ada kewajiban moral internasional antar negara mereka. Kaum realis juga menekankan pentingnya perimbangan kekuatan, di mana sistem internasional yang memiliki dua kekuatan besar, bipolar, dianggap lebih stabil daripada banyak kekuatan besar, multipolar.
Hal ini karena lebih mudah mengatur ketertiban internasional jika hanya ada dua negara besar yang dominan. Nah, neorealisme yang merupakan perkembangan dari realisme lebih fokus pada struktur anarkis sistem negara dan perbedaan kemampuan negara-negara besar. Nah, neorealis seperti Walsh dan Max Weber percaya bahwa sistem dipolar lebih stabil dan dapat mengurangi risiko perang seperti yang terjadi selama Perang Dingin. Nah, namun pandangan realis ini mendapat kritik terutama dari tradisi masyarakat yang menilai bahwa realisme terlalu sempit dan mengabaikan kerjasama internasional. Nah, selain itu, teori emansipatoris berpendapat bahwa fokus pada politik kekuasaan sudah tidak relevan lagi karena isu keamanan ini lebih bersifat lokal dan kosmopolitan. Nah, isu-isu keamanan tidak hanya berkaitan dengan negara, tetapi juga melibatkan